Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya tema 3, dan jangan lupa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Ketiga, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Dan yang terakhir, dengan menyanyi dan mengiringi nyanyian dengan alat musik, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Berikan pendapatmu dalam diskusi kelas. Baik, anak-anak yang terkasih, di samping ada gambar anak yang memegang segelas air. Di situ ada tulisan pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri air sehat, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Anak-anak yang terkasih, diskusikan beberapa hal berikut ini ya, dengan menjadikan iklan di samping sebagai bahan observasi. Yang pertama, bertutur tentang apakah iklan tersebut. Yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan. Dan yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut. Dan yang keempat, menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut. Berikut akan Bapak tampilkan jawaban-jawaban tadi, dan ketika kamu mau berlatih untuk diskusi, di pause dulu video ini. Nah, baik, kita akan bahas 4 pertanyaan tadi. Yang pertama, iklan bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Dan yang kedua, iklan itu ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Dan yang ketiga, makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. Gambar tubuh anak yang sehat dan memegang segelas air putih. Yang keempat, kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan
akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Setelah kamu mempelajari sistem pencernaan pada sapi, sekarang perhatikan sistem pencernaan pada manusia seperti gambar di samping ini. Nah, di situ ada gambar sistem pencernaan manusia yang dimulai dengan mulut. Kemudian berikutnya adalah kerongkongan. Setelah kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Setelah dari lambung, makanan menuju usus halus, kemudian menuju usus besar, dan terakhir keluar berupa kotoran melalui anus. Itulah proses mulai dari mulut sampai anus. Ini yang dinamakan sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Istilahnya ada yang disebut ingesti. Jadi ingesti adalah proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Itu yang disebut mastikasi. Dan yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Itu disebut deglutisi. Dan keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Itu disebut digesti. Dan yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Itu disebut absorpsi. Dan yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Itu disebut defekasi. Jadi istilah-istilahnya kamu hafalkan dengan baik. Ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Ada yang disebut ingesti, mastikasi, deglutisi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Baik, anak-anakku yang terkasih, semua orang ingin selalu hidup sehat. Hidup sehat merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Berikut ini adalah sebuah lagu tentang hidup sehat dengan judul Mars Hidup Sehat. Boleh kamu nyanyikan bersama-sama? Dengarkan dulu baik-baik. Inilah lagunya. Berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda,
Baik, anak-anakku yang terkasih, tadi merupakan lagu Mars Hidup Sehat. Dalam lagu tersebut terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Nah, seperti apakah ciri lagu dengan tangga mayor dan minor? Nah, inilah ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor cirinya adalah lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar bersemangat. Umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan kebalikannya, ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Yang pertama, lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan pada umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, ini merupakan ciri-ciri lagu tangga nada mayor dan minor. Jangan sampai terbalik ya anak-anak, mana mayor, mana minor. Nah, setelah kamu mengenal dan menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat, menurut kalian, apakah lagu tersebut termasuk ke dalam lagu dengan tangga nada mayor atau minor? Baik, ini tugas kalian isi di buku paket tematiknya. Yang pertama, di situ ada pertanyaan, lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada apa? Kemudian alasannya kenapa? Kemudian yang berikutnya, berikan 2 contoh lagu nasional atau lagu daerah yang menurut kamu memiliki tangga nada mayor dan minor. Kemudian mintalah pendapat kepada temanmu atau pendapat kepada kakakmu atau mungkin ke orang tuamu, ya. Kemudian ada tabel di bawahnya, kamu isi contoh-contoh lagu nasional ataupun lagu daerah yang bertandang nada mayor maupun bertangga nada minor. Di situ ada 3. Silahkan kamu isi di buku paketnya, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.